Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini boleh melambaikan tangannya. Haleluya. Ada 3 orang selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih Allah tidak berkesudahan. Amin. Amin. Percayakan kasih Allah tidak pernah berkesudahan bagi kita. Berikan sekali lagi dong tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Persembahan yang terbaik bagi Allah. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dari hidup kami, kami mencintai Engkau seperti Engkau mencintai kami Tuhan. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku. Betapa aku
bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau yang telah menuntun kami sampai hari ini dan terus akan menuntun kami sampai Engkau menjemput kami Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh-Mu yang selalu menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Pagi hari ini kiranya Engkau berkenan atas pujian, penyembahan dan doa-doa kami. Kiranya itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu mendengarkan Engkau berfirman. Berfirmanlah bagi kami. Terima kasih untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah. Terima kasih untuk roh hikmat, roh wahyu dan pengertian, sehingga kami boleh mengenal Engkau dan jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih, sebab itu kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi kita semua. Saya melihat perjalanan dari gereja Tuhan. Kalau kita melihat akhir zaman ini, ada yang berkata peperangan yang terjadi sekarang ini di Ukraina sama Rusia itu menandakan Perang Dunia yang ketiga, dan itu ada banyak gereja yang berpendapat bahwa ini adalah menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Ada 3 selalu tanda yang Tuhan berikan, yaitu perang, kelaparan, dan penyesalan. Itu di Matius 24 yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi itu harus terjadi semuanya. Tapi Yesus berkata, kita jangan tertuju kepada itu, tetapi mari kita persiapkan hidup kita. Apa yang perlu dalam persiapan kehidupan kita? Kalau saya melihat, menjalani dalam proses penggembalaan 21 tahun ini, saya memperhatikan pergerakan pertumbuhan jemaat Tuhan mengalami stagnasi di sini. Gereja Karismatik Pentakosta mengalami stagnasi di sini. Yaitu apa? Ketika umat Tuhan mau bertumbuh menjadi seperti Kristus, tetapi mengalami stagnan. Kenapa aku susah berubah ya Tuhan? Kita merindukan pasangan kita supaya cepat berubah, tetapi kenapa susah berubah? Kita selalu menuntut pasangan kita supaya cepat berubah, tetapi kenapa susah berubah? Kenapa masih marah-marah? Kenapa masih berbohong? Kenapa masih buka situs pornografi? Kenapa anak-anak masih berontak? Saya pelajari Bapak Ibu. Ternyata ada yang perlu disingkapkan di akhir zaman ini, supaya kita bisa menerobos, supaya kita bisa berubah dari keadaan ini, supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi. Ini belum bisa kita terobos. Kita belum sanggup ke area itu. Kita selalu jatuh masih dalam dosa yang sama. Kenapa? Saya mempelajari. Mari kita buka dulu Roma 5 ayat 12. Ada yang perlu kita sadari. Ada yang perlu kita sadari. Bahwa semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita semuanya, termasuk orang percaya dan orang tidak percaya. Coba kita baca sama-sama 2-3. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Semua yang disebut keturunan Adam, termasuk orang percaya atau orang yang tidak percaya. Supaya lebih lengkap, kita baca Roma 7 ayat 14. Nanti sekalian akan saya terangkan semua. Kita baca 2-3.
Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi kita terjual di bawah kuasa dosa. Bahasa lain pengertian dari kuasa dosa adalah disebut kodrat dosa. Jadi kita semuanya oleh karena Adam dan Hawa terjual dalam kuasa dosa, terjual dalam kodrat dosa. Kita semua manusia tidak perlu diajari berbuat dosa, kita sudah menjadi manusia dosa. Sama seperti seekor anjing tidak perlu diajari menggonggong, dia sudah bisa menggonggong. Sama seperti seekor ikan tidak perlu diajari berenang, dia sudah bisa berenang. Demikian halnya kita semuanya, keturunan Adam tidak perlu diajari berdosa, kita sudah bisa melakukan dosa. Kita bukan ketika mencuri disebut berdosa, kita bukan setelah berbohong maka disebut berdosa, tetapi kita sudah menjadi manusia dosa dari Adam dan Hawa. Kodrat dosa itu telah ada di dalam hati kita, sehingga kita selalu menghasilkan dosa dalam kehidupan kita. Sekalipun kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak langsung, tabiat dosa itu tidak bisa langsung hilang. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita yang diselamatkan, roh kita yang disambungkan dengan Tuhan. Kita dibebaskan dari hukuman dosa. Setiap waktu kalau kita berbuat dosa, Allah itu setia dan adil. Jikalau kita sadar akan dosa kita bertobat menyesal, Tuhan selalu menerima kita. Amin, Abang Idam. Nah, tetapi lihat, tabiat dosa itu tidak langsung hilang. Kodrat dosa itu tidak langsung hilang. Orang Israel begitu mudah dikeluarkan Tuhan dari Mesir masuk tanah perjanjian. Tetapi tabiat dosa yang mereka dapat dari Mesir tidak mudah. 40 tahun mereka harus berkeliling di padang gurun, mengubah mental budak menjadi mental raja, siap untuk memenangkan seluruh tanah perjanjian. Tidak mudah. Bagi kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi kodrat dosa itu masih bisa kan berbohong? Nah, coba kita lihat gambarannya. Rasul Paulus, Roma 7 ayat yang ke-19. Nanti saya anjurkan Amangina baca ayat-ayat ini, satu perikop ini. Roma 7 ayat 19. Kita baca. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini Paulus menuliskan ayat ini, statusnya sudah rasul. Jadi ketika dia ada kerinduan di dalam batinnya, di dalam hatinya, ingin berbuat baik, sama seperti kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan khotbah, merenungkan firman Tuhan, ada muncul dari hati kita untuk berbuat baik, mengampuni orang yang membenci kita, mengampuni orang yang menganiaya kita. Lalu kita berjanji dalam hati, nanti aku kalau temu dalam pekerjaan, aku akan tersenyum, aku akan menyalami dia, aku akan mengampuni, memberkati dia. Itu niat baik. Tetapi ketika kita bertemu, kita melihat sikapnya yang tidak baik, apa yang kita lakukan? Kita bersungut-sungut. Kenapa lagi aku ketemu dengan orang ini? Apa yang tidak baik yang dilahirkan oleh kuasa dosa itu, yang dilahirkan oleh kodrat dosa itu. Kodrat dosa itu melahirkan hal-hal yang tidak baik. Jadi itu berlawanan, bertentangan dalam jiwa Paulus. Apa yang baik yang ingin dia lakukan,
tetapi yang tidak baik yang dilakukan. Kenyataannya yang tidak baik yang dilakukan. Jadi mari lihat Bapak Ibu, inilah pergumulan dalam hidup kita. Kenapa kita tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Ayat perjanjian baru menambahkan dengan segenap akal budi. Nah, mari kita belajar. Mari kita belajar. Sementara itu Tuhan berkata, supaya kita bisa lolos nanti masuk langit bumi yang baru, kita harus mengenakan kodrat ilahi. Apa artinya kodrat ilahi? Yaitu kodrat yang melahirkan perbuatan-perbuatan ilahi. Inilah satu-satunya jalan bagi kita pengikut Kristus supaya kita bisa hidup kudus dan tak bercacat celah. Yaitu kita mengenakan kodrat ilahi. Bagaimana caranya untuk mengenakan kodrat ilahi? Nanti kita belajar sebentar. Tetapi kodrat ilahi sama seperti kodrat dosa. Kodrat dosa otomatis melahirkan hal-hal dosa. Kodrat ilahi otomatis melahirkan hal-hal yang ilahi. Nah, coba kita buka 2 Petrus 1 ayat 4. Kodrat ilahi ini tujuan Tuhan, supaya kita bisa mengubah kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Membunuh manusia lama, kodrat dosa itu, untuk melahirkan manusia baru, yaitu kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4, 2-3. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi. Jadi apa gunanya kodrat ilahi? Membuat kita luput dari hawa nafsu duniawi. Jadi mari lihat Bapak Ibu, kalau kita sudah mengenakan kodrat ilahi, boro-boro kita mau melakukan dosa, bahkan tidak bisa melakukan dosa. Saya ulangi statement ini. Kalau kita sudah mengenakan kodrat ilahi, kita sudah berhasil membunuh kodrat dosa, membunuh manusia lama kita. Boro-boro kita mau melakukan dosa, bahkan tidak bisa melakukan dosa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan pemirsa. Sebab begini ya, tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan kesempurnaan kecuali agama Kristen. Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa-mu sempurna. Matius 5 ayat 48. Jadi tidak ada. Jadi jalan satu-satunya bukan kita berjuang melakukan perintah Tuhan, enggak. Tetapi kita berjuang untuk mengenakan kodrat ilahi. Bagaimana caranya? Nanti. Bagaimana kita membunuh manusia lama, lalu melahirkan kodrat ilahi. Sehingga kalau kita sudah berhasil mengenakan kodrat ilahi, kita otomatis tidak bisa berbuat dosa lagi. Artinya kita bisa hidup kudus dan tak bercacat celah. Amin. Siapa yang siap untuk mengerti bagaimana membangun kodrat ilahi? Siapa yang siap? Sebab ini satu-satunya cara bagi kita supaya kita bisa hidup kudus dan tak bercacat celah. Siapa yang siap? Siapa yang tahu? Yang mau tahu? Yang mau tahu banget atau yang mau tahu aja? Yang mau tahu banget. Ya, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, sebab ini satu-satunya cara. Saya pelajari, saya renungkan, saya belajar menghidupinya. Bagaimana menghidupi kodrat ilahi?
supaya melahirkan manusia baru. Amin, amin. Nah, coba kita buka 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Kita baca 2-3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Siapa di sini yang sudah lahir dari Allah? Apa maksudnya lahir dari Allah? Lahir baru. Bahasa lain di Alkitab mengatakan lahir dari atas, lahir dari roh. Sama seperti Maria menerima firman Tuhan dari malaikat Gabriel, engkau akan dinaungi oleh Roh Kudus. Lalu Roh Kudus memberikan benih Yesus di dalam rahim Maria. Begitu juga waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Siapapun yang menantang kita, waktu kita mengundang Yesus masuk sebagai pribadi, Juru Selamat dan Tuhan dalam kehidupan kita, pada saat yang sama Roh Kudus menaruhkan benih ilahi dalam kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, lihat amanginam. Apa bedanya orang Kristen pengikut Yesus dengan di luar pengikut Kristus? Orang di luar pengikut Kristus mengatakan Tuhannya hebat, Tuhannya penuh kuasa, Tuhannya penuh mujizat, tetapi Tuhannya ada di luar umat ciptaannya. Enggak ada agama yang mengajarkan Tuhan penciptanya ada di dalam ciptaannya. Hanya kekristenan, makanya kita disebut Tuhan Yesus adalah Immanuel. Kolose 1 ayat 27 mengatakan rahasia ini dari abad ke abad yang disingkapkan bagi kita, yaitu Kristus ada di dalam kamu. Jadi kita sebagai orang percaya, waktu kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus berupa benih ilahi dimasukkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apa artinya itu amanginam? Benih ilahi sama seperti biji buah mangga. Biji buah mangga, kalau dia ditanam, dia bertumbuh. Di dalam biji mangga ada pohon mangga, ada akar mangga, ada daun mangga, ada ranting mangga, dan ada buah mangga. Amin. Waktu benih ilahi masuk dalam kehidupan kita, lalu kita memberi makan benih ilahi itu. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Waktu kita mendengar firman Logos dan firman Rema, kita mendengar isi hati Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, yang kita baca. Waktu kita membaca Alkitab, kita menangkap Rema. Waktu kita mendengar khotbah, ada khotbah di dalam khotbah. Ada Roh Kudus yang menerjemahkan kepada setiap kita masing-masing. Semua kita mendengarkan khotbah yang sama, tetapi Roh Kudus menerjemahkan firman Rema. Masing-masing kita mendengarkan sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu waktu kita mendengarkan dan melakukannya, kita sedang memberikan makan benih ilahi itu. Dan benih ilahi itu makin lama bertumbuh, semakin dewasa. Akan muncul batangnya, akan muncul rantingnya, akan muncul daunnya, dan akan muncul buahnya. Amin, amina. Kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kita akan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Sebab benih ilahi telah ada di dalam hidup kita. Dan dikatakan benih ilahi itu
Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Siapa di sini yang sudah lahir dari Allah? Coba angkat tangan sekali lagi. Dan siapa yang tidak pernah jatuh dalam dosa lagi? Nah, mari lihat apa, Bapak Ibu. Setiap kita jatuh dalam dosa, perhatian kita selalu kepada dosa. Kita tertunduk dan terdampak. Wahyu 12 ayat 10 mengatakan iblis akan datang ke tahta Tuhan, menuduh kita siang dan malam. Ini pekerjaan iblis. Iblis selalu datang siang dan malam, datang kepada tahta Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, lihat anakmu jatuh dalam dosa, lihat anakmu tidak layak lagi. Tuhan, di hadapan Tuhan iblis menuduh kita. Di hadapan manusia iblis menuduh Tuhan. Bagaimana caranya iblis menuduh Tuhan di hadapan kita? Dia berkata, kau jatuhkan dalam dosa, kau ditinggalkan istrimu, suamimu, kan anak-anakmu, kau bankrupt-kan, Tuhan tidak peduli dengan engkau, Tuhan tidak memperhatikan engkau, Tuhan membiarkan engkau sendirian. Iblis menuduh Tuhan di hadapan manusia. Sebaliknya di hadapan Tuhan dia menuduh kita siang dan malam. Mari lihat Bapak Ibu, Tuhan telah memberikan jalur aman bagi kita. Jikalau kita sadar akan dosa, jikalau kita bertobat dan menyesal dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, firman Tuhan mengatakan Allah itu setia dan adil. Dia pasti mengampuni kita. Dia selalu menerima kita. Amin, amin. Sebab itu jangan mata kita tertuju kepada dosa. Tuhan pun tidak tertarik akan dosa yang kita lakukan. Waktu kita bertobat menyesal, sejauh tarikan nafas, sejauh itu juga dosa kita diangkat oleh Tuhan. Kita dilayakkan menghampiri tata kasih karunia-Nya. Amin, amin. Nah sekarang bagaimana caranya mengubah kodrat dosa menjadi kodrat ilahi? Waktu kita menerima firman, Matius 13 mengatakan akan datang aniaya karena firman itu. Itu berbicara benih yang ditabur di pinggir jalan. Akan datang aniaya karena firman itu. Nah lihat, ketika kita mendapatkan firman, kita mengasihi sesama, lalu kita diingatkan Roh Kudus untuk mengampuni, mengasihi orang lain. Lalu waktu kita berjumpa dengan orang yang menjengkelkan hati kita, akan datang aniaya karena firman. Orang itu bukannya makin baik, walaupun kita sudah minta maaf kepada dia, bukan karena kesalahan kita, tetapi karena kesalahan dia. Mungkin dia berhutang, kita sudah lupakan, tetapi dia makin gerundel, dia malah makin galak, lebih galak daripada dia sebelum kita ampuni. Akan datang aniaya karena firman ini. Mari lihat teman-teman, apa yang perlu kita lakukan? Kita buka Roma 8 ayat 12 sampai 13. Ini cara mengubah kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Roma 8 ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang berhutang. Sama-sama katakan orang berhutang. Orang berhutang. Tapi bukan berhutang kepada daging. Sebab kalau kita melakukan hal-hal yang dari daging, kita akan mati. Amin. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang dari Roh, maka kita akan hidup. Misalkan
kita ingin berbuat jujur. Kita sudah terbiasa hidup berbohong. Lalu firman Tuhan kita dengar, kamu harus hidup jujur. Kamu harus katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lalu lihat, akan datang aniaya karena firman itu. Lalu akan ada kesempatan untuk kita memilih berbohong atau jujur. Lalu tibalah saatnya aniaya itu datang. Untuk ditanya nih oleh atasan kita atau kalau sesama kita yang bertanya, kita mau menjawab berbohong atau jujur. Lalu Roh Kudus ingatkan kita akan firman Tuhan. Lihat, kalau kita melakukan tindakan berbohong, maka kita akan mati. Tapi kalau kita melakukan mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, kita lawan, kita sangkal diri kita, maka kita akan hidup. Di saat keinginan untuk mematikan perbuatan daging kita lakukan, di saat itulah kita mendapatkan hidup yang baru. Barang siapa yang rela kehilangan nyawa, dia akan mendapatkan nyawa yang baru. Barang siapa yang rela kehilangan manusia lama, dia akan mendapatkan manusia baru. Barang siapa yang rela mematikan kodrat dosa, dia akan memperoleh roh yang baru, kodrat ilahi. Amin. Nah, itu baru dalam sisi tentang berbohong dan jujur. Dan itu tidak cukup sekali, 2 kali, 2, 3, 4 kali, sampai kita settle, sampai kita stabil. Waktu kita ada kesempatan untuk mengatakan berbohong atau berkata jujur, kita otomatis disitulah kita menggenapi, kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan oleh karena mengasihi Dia. Bukan lagi karena hukum Taurat. Hukum Taurat Ulangan 28 mengatakan ayat 1-13, jikalau engkau mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, engkau akan diberkati. Ulangan 28 ayat 1-13. Ayat selanjutnya dikatakan, jikalau engkau mendengar firman-Ku dan tidak melakukannya, engkau akan dikutuk. Kutuk. Tetapi perjanjian baru mengatakan, jikalau engkau mengasihi Aku, engkau melakukan perintah-perintah. Amin. Jadi kita melakukan berbohong atau jujur bukan lagi karena takut dihukum. Oh, kalau aku bohong, aku nanti masuk neraka. Enggak. Atau kalau aku berkata jujur, oh aku diberkati oleh Tuhan. Bukan lagi itu motivasinya. Tetapi waktu ada datang kesempatan untuk mengatakan berbohong atau jujur, oh ini enggak levelku lagi, sebab aku mengasihi Tuhan. Amin. Sebab aku menjadi mempelai Tuhan. Amin. Sebab aku telah diangkat menjadi anak-anak yang dewasa untuk hidup kudus dan tak bercacat celah. Sebab aku telah mengenakan kodrat ilahi. Aku melakukan firman Tuhan bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin diberkati, tetapi karena mengasihi Tuhan. Kita berikan kemuliaan. Tangan pemerintah. Bukan karena dipaksa-paksa, bukan karena diancam-ancam oleh pendeta lagi, tetapi karena sadar aku Tuhan karena mengasihi Engkau. Itu makanya Tuhan katakan, kembalilah kepada kasih-Ku yang sempurna. Kalau kita kembali karena mengasihi Tuhan, maka dikatakan barang siapa menang,
dia akan kembali boleh memakan buah daripada pohon kehidupan itu. Kita akan bisa menikmati kehadiran Tuhan. Kita akan bisa menikmati apa kehendak Tuhan dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Kita akan bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Nah, lihat proses berubah dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Waktu ada aniaya datang karena firman itu, waktu ada kesempatan untuk melakukan firman Tuhan itu, kita tolak untuk melakukan dosa. Dengan sadar kita melakukan karena mengasihi Tuhan, maka kita akan hidup. Waktu kita mau dibaptis dalam kematian Kristus, kita hidup bersama dengan Kristus. Amin, amin. Ada ilustrasi yang bagus. Ada 2 ekor anjing, dua ekor anjing, satu yang warna hitam, satu yang warna putih. Anjing ini baru dilahirkan. Anjing yang hitam kita kasih makan 2 porsi, 2 dodot minum susu. Tetapi anjing putih kita kasih setengah porsi, setengah dodot. Kita cek dalam waktu sebulan, anjing mana yang lebih besar? Anjing hitam. Tetapi 1 bulan berikutnya kita rubah. Anjing hitam kita kasih setengah dodot. Anjing putih kita kasih 2 bahkan 3 porsi. Tiba 1 bulan lagi, anjing mana yang lebih besar? Anjing putih. Demikian halnya keinginan daging, keinginan mata, kita perkecil makanannya. Kita selalu tolak, memikul salib, menyangkal diri, dan rela kehilangan nyawa. Lalu kita berikan makan roh kita. Benih ilahi itu kita kasih bertumbuh dengan melakukan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Benih ilahi itu akan bertumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa. Sama seperti firman Tuhan dikatakan dalam Injil Lukas pasal 2 yang terakhir. Yesus bertumbuh semakin besar dan kuat, dipenuhi oleh hikmat Allah, dan disenangi Tuhan dan disenangi oleh Allah. Demikian halnya kita bertumbuh. Mari kita pastikan kita bertumbuh dari anak-anak rohani teknon menjadi remaja, tetapi terakhirnya menjadi huyos, menjadi dewasa, anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan. Amin, amin. Jadi kita akan mencapai standar kudus dan tak bercacat celah. Inilah standar di mana kita memiliki hak penuh masuk dalam kerajaan Allah. Inilah yang perlu kita capai. Makanya kita diberikan usia 70 sampai 80 tahun, yaitu mengubah kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Siapa yang mau belajar untuk mematikan kodrat dosa lalu mengenakan kodrat ilahi, kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku